Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Erika Sri Yuliana, rekan saya Vina Mevasari, Sri Wahyuni, dan Reski Triulanda Ardila. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai implementasi strategi. Agar sebuah perusahaan itu mencapai tujuannya secara optimal, maka selain harus merumuskan strategi, perusahaan juga harus mampu mengimplementasikan strategi tersebut secara efektif. Berdasarkan penelitian pada 31 industri menunjukkan bahwa kinerja yang diperoleh perusahaan tidak sekadar ditentukan oleh strategi yang mereka miliki, namun lebih disebabkan karena efektivitas perusahaan dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Implementasi strategi sendiri merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Beberapa implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan. Akan tetapi, implementasi merupakan kunci dari suksesnya manajemen strategi. Dapat kita lihat pada saat ini banyak sekali perusahaan maupun organisasi yang menghamburkan sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya tersebut dapat berupa uang, waktu, dan tenaga yang mereka gunakan untuk mengembangkan rencana dari strategi yang mereka miliki. Dan yang selanjutnya yaitu current marketing issue. Banyak sekali variabel pemasaran mempengaruhi sukses atau tidaknya implementasi strategi. Dapat kita lihat pada layar ada beberapa contoh marketing yang dapat mempengaruhi kebijakan. Yang pertama yaitu menggunakan beberapa saluran distribusi. Yang kedua yaitu menggunakan iklan di TV. Yang ketiga yaitu membatasi atau tidaknya pelanggan. Yang keempat yaitu menjadi top leader, menjadi price leader, ataupun menjadi pengikut di pasaran. Selanjutnya yaitu memberikan garansi secara penuh kepada pelanggan ataupun secara terbatas. Dan yang ketujuh yaitu perusahaan dapat memberikan kompensasi ataupun tidak memberikan kompensasi. Selanjutnya yaitu marketing berupa iklan. Yang pertama yaitu no principle of marketing. Saat ini perusahaan harus menyediakan situs yang memudahkan pelanggan untuk membagi cerita. Karena dapat kita lihat pada saat ini pelanggan tersebut lebih mempercayai opini dari pelanggan yang telah mencoba produk tersebut daripada kata-kata atau iklan yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang kedua yaitu advertising media. Di sini pada saat ini penonton TV lebih pasif dibandingkan pengguna internet. Pengguna internet memiliki keputusan untuk memilih apa yang mereka ingin dilihat. Jadi mereka ini lebih sulit dijangkau oleh pada sales atau marketing. Dan saat ini pelanggan sekarang lebih rasional. Mereka lebih memilih untuk memilih apa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan, sehingga marketer harus meyakinkan pelanggan tersebut bahwa produk yang mereka tawarkan memang benar-benar bermanfaat. Dan yang selanjutnya yaitu purpose based marketing. Di sini berisi iklan yang membangun kepercayaan dan koneksi dengan pelanggan yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Misalnya pada tahun 2019 Coca-Cola mengeluarkan iklan terbaru yaitu dengan tema comfort dan optimisme yang menggantikan tema iklan pada tahun sebelum-sebelumnya yaitu open happiness. Dan yang selanjutnya yaitu market segmentasi. Apakah market segmentasi itu apakah internet itu dapat memudahkan market segmentasi? Iya, karena sebagai pengguna internet membentuk segmennya sendiri. Misalnya saja kasus mengenai konsumen yang biseksual atau gay
yang sangat sulit dijangkau, bahkan dalam negara bebas seperti Amerika Serikat. Namun sekarang menjadi lebih mudah untuk melakukan tracing pengunjungnya, yaitu pada situs gay.com. Atau misalnya orang-orang yang memiliki interest yang sama seperti memancing, olahraga menembak, dan mereka juga dapat dikumpulkan lebih mudah. Market segmentasi menjadi penting dalam implementasi strategi, paling tidak untuk 3 alasan utama, yaitu strategi seperti market developing, product developing, market penetration yang menginginkan kenaikan penjualan melalui produk baru, sehingga agar menjadi pendekatan baru yang telah diperbaiki melalui market segmentasi yang diperlukan. Dan yang kedua yaitu memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Dan yang ketiga yaitu market segmentasi berpengaruh secara langsung terhadap marketing mix atau 4P. Untuk mengevaluasi segmen pasar yang potensial, strategik harus menentukan karakteristik dan kebutuhan pelanggannya untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan. Kemudian mereka membangun profil kelompok konsumen. Segmentasi dapat menjadi kunci atau untuk mencocokkan atau mematchingkan antara permintaan dan penawaran, karena segmentasi dapat menunjukkan bahwa sebenarnya fluktuasi yang besar dan acak tersebut disusun dengan pola-pola serupa, dapat berupa dan kecil, dan sehingga dapat diprediksi dan dikelola secara baik. Pencocokan ini memungkinkan perusahaan untuk memproduksi dalam level yang diinginkan tanpa overtime atau inventory yang berlebihan. Contohnya saja yaitu permintaan atas kamar hotel bergantung pada kunjungan turis asing, pebisnis, dan orang yang sedang liburan. Maka fokus pada ketiga segmen ini akan secara terpisah akan membuat manajemen hotel lebih efektif dalam memprediksi penawaran dan permintaan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu produk positioning. Setelah pasar disegmentasi sehingga perusahaan dapat menargetkan kelompok pelanggan tertentu, langkah selanjutnya adalah mencari tahu apa yang pelanggan ingin dan harapkan. Hal ini membutuhkan riset dan berhati-hati dengan asumsi bahwa perusahaan memahami segalanya mengenai pelanggan. Mengidentifikasi target pelanggan untuk menjadi fokus pemasaran adalah tahap awal untuk menentukan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan keinginan kelompok target pelanggan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebutlah produk positioning banyak digunakan. Selanjutnya, positioning membutuhkan adanya representasi dalam bentuk skema yang menggambarkan bagaimana produk atau jasa perusahaan seseorang dibandingkan dengan kompetitor yang paling berpengaruh dan sukses setidaknya dalam satu industri. Yang diperlukan adalah tahapan Big Goal. Yang pertama yaitu menentukan kriteria-kriteria penting yang secara efektif membedakan produk dan jasa dalam industri. Yang kedua, menggambarkan dalam diagram 2 dimensi produk positioning map dengan kriteria spesifik dalam tiap sumbunya. Yang ketiga, plot produk atau jasa kompetitor dalam matriks 4 kuadran. Dan yang keempat, identifikasi area di mana produk atau jasa perusahaan dapat menjadi paling kompetitif dengan mencari area yang kosong atau niche. Yang kelima dan terakhir yaitu mengembangkan marketing plan untuk memosisikan produk atau jasa perusahaan dengan tepat. Karena produk positioning map hanya dapat menilai 2 kriteria, biasanya ada beberapa map yang dibandingkan untuk menilai berbagai pendekatan dalam mengimplementasikan strategi. Selanjutnya itu beberapa rules dalam menggunakan produk positioning sebagai tolak ukur dalam strategic implementation. Yang pertama yaitu cari tempat yang kosong. Berikutnya adalah kesempatan strategik terbaik bisa saja adalah segmen yang belum terjamah. Yang kedua, jangan memperlakukan dua segmen dengan strategi yang sama. Maksudnya di sini yaitu biasanya strategi yang sukses di segmen satu tidak dapat secara langsung digunakan pada segmen yang lainnya.
Dan yang terakhir yaitu jangan memposisikan diri di tengah-tengah map. Maksudnya itu berarti strategi perusahaan tidak bisa dianggap dengan jelas karena tidak memiliki karakteristik yang membedakan dengan yang lain. Strategic product positioning akan efektif bila membedakan perusahaan secara unik dari kompetisi dalam pasar. Menentukan pelanggan untuk berharap slightly less dibandingkan apa yang perusahaan bisa tawarkan. Selanjutnya yaitu finance or accounting issues. Bagian ini akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dalam keuangan atau akuntansi yang dinilai pusat dari implementasi strategi, termasuk memperoleh modal, membuat prediksi laporan keuangan, mempersiapkan financial budget, dan menguji kelayakan sebuah bisnis. Contoh-contoh dari keputusan tersebut yaitu yang pertama memperoleh pendanaan jangka pendek dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, preferred stock, ataupun common stock. Yang kedua, lease atau membeli fixed asset. Yang ketiga, menentukan rasio dividen payout. Yang keempat, menggunakan pendekatan FIFO ataupun pasar. Yang kelima, memperpanjang atau tidak waktu piutang. Dan yang terakhir, menentukan kas yang harus dipegang atau on hand. Selanjutnya yaitu acquiring capital to implement strategies. Dua sumber pendanaan selain profit dari operasi bisnis adalah utang atau saham. Menentukan komposisi utang dan saham yang efektif penting bagi perusahaan. Biasanya dengan menganalisis earning per share or earning before interest and taxes-nya, analisis ini berguna untuk menentukan sumber pendanaan untuk mengimplementasikan strategi. Namun berbagai konsiderasi juga harus dibuat dalam menggunakan teknik ini. Pertama, ada kemungkinan level profit yang lebih tinggi untuk saham atau alternatif utang ketika level IPS lebih rendah. Yang kedua, fleksibilitas dalam menggunakan analisis EPS dan ABIT ketika struktur pendanaan perusahaan berubah saat ini, maka fleksibilitas dalam memilih sumber pendanaan di masa akan datang juga semakin rendah. Saat menggunakan analisis APS dan ABIT, timing hubungan pergerakan antar saham, interest rate, dan harga bonds menjadi penting. Ketika harga saham rendah, utang relatif lebih atraktif, begitupun dengan sebaliknya. Baiklah, selanjutnya mengenai project financial statement. Nah, pada project financial statement ini itu membutuhkan teknik yang namanya central strategy implementation. Kenapa? Karena berusaha itu memprediksi hasil dari berbagai aksi dan juga pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, hampir semua institusi keuangan biasanya meminta prediksi laporan keuangan paling tidak untuk 3 tahun ke depan dalam berbagai skenario. Ketika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan industri lain, keuangan rasio itu memberikan gambaran penting untuk reliabilitas dari pendekatan berbagai implementasi strategi. Dalam mempersiapkan prediksi laporan keuangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Itu yang pertama, kerjakan income statement terlebih dahulu, baru kemudian balance scorecard. Prediksi penjualan seakurat mungkin, dan juga memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi penjualan tahun lalu, dan apakah pula mempengaruhi dalam presentasi yang sama dengan penjualan tahun kedepannya. Dan yang kedua adalah COGS harus dihitung dengan presentasi penjualan. Bedanya dengan interest, dividen, dan pajak itu diperlakukan secara khusus. Dan yang ketiga adalah hitung net income yang diprediksi. Lalu yang keempat, keluarkan dividen yang akan dibayarkan sehingga tersisa laba ditahan. Kemudian hitung kumulatifnya dengan menambahkan laba ditahan dan juga pada tahun sebelumnya. Dan yang kelima adalah membuat balance scorecard prediksi. Dengan memastikan atau dengan memasukkan laba ditahan, kemudian modal sales order dan juga utang jangka panjang, utang jangka pendek, total aset, aset tetap, aset lancar, dan kemudian memasukkan komponen cash untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan. Dan yang terakhir adalah menambahkan remark. Maksudnya adalah sebagai penjelasan jika ada perubahan signifikan terjadi dari tahun ini ke tahun yang prediksi, maka jika tanpa remark itu laporan performanya menjadi kurang berarti. Selanjutnya adalah mengenai financial budget. Financial budget sendiri itu adalah dokumen yang menjelaskan dengan rinci bagaimana pendanaan akan diperoleh dan juga dipergunakan dalam periode waktu tertentu. Financial budget sendiri itu dapat dilihat sebagai alokasi sumber daya organisasi dengan terencana untuk prediksi di masa depan.
Banyak tipe financial budget yang umum diantaranya adalah cash budget, operating budget, dan lain-lain. Saat organisasi mengalami kesulitan finansial, budget biasanya menjadi bagian yang penting dalam menuntun implementasi strategi. Selanjutnya adalah keterbatasan finansial budget. Untuk yang pertama yaitu pembuatan budget itu bisa sangat detail hingga menjadi sangat mahal atau over budgeting atau under budgeting yang menyebabkan biaya. Dan yang kedua adalah financial budget dapat menggantikan objektivitas, padahal budget adalah tool. Dan yang ketiga adalah budget bisa menutupi ketidakefisienan. Dan terakhir, budget digunakan sebagai instrumen tirani yang menyebabkan frustasi, absenteeisme, dan juga turnover yang tinggi. Selanjutnya adalah evaluating the worth of a business. Evaluasi kelayakan bisnis juga merupakan pusat dari implementasi strategi karena strategi diversifikasi dan juga intensif dan integratif sering diimplementasikan dengan mengakuisisi perusahaan lain. Strategi lain seperti retrenchment dan juga divestitur juga berdampak pada penjualan atau divisi organisasi dalam perusahaan. Sehingga penting untuk mengetahui nilai bisnis dalam kas layaknya sebuah bisnis bernilai agar strategi ini dapat dijalankan. Usaha menentukan nilai sebuah bisnis dapat dikelompokkan menjadi 3 pendekatan. Yang pertama, what of firm owns, yang kedua, what of firm earns, dan juga yang ketiga, what of firm will be bring in the market. Namun, perlu diingat juga bahwa mengevaluasi nilai sebuah bisnis memerlukan skill kualitatif dan juga kuantitatif. Bukan saja berpaku pada data finansial, tetapi juga intuitif. Misalnya, faktor-faktor seperti loyalitas lapangan. Untuk pendekatan evaluating the worth of a business, itu ada 4. Yang pertama adalah menentukan nilai dari stockholders equity, di mana jumlah common stock atau tambahan paid-in capital dan laba yang ditahan kemudian ditambah ataupun dikurangi dengan goodwill, lalu overvalued atau undervalued asset dan juga intangible. Pendekatan yang kedua yaitu mengukur future benefit yang didapatkan dari net profit masa depan dengan conservative rule, yaitu nilainya sama dengan 5 kali profit tahunan, baik current ataupun rata-rata tahunan 5 tahun sebelumnya. Pendekatan yang ketiga yaitu metode price earning ratio atau membagi harga common stock dengan annual earning per share, kemudian kalikan dengan net income rata-rata dalam 5 tahun. Dan pendekatan yang keempat atau yang terakhir yaitu metode outstanding share dengan mengalikan jumlah saham pasar dengan market price per share dan juga menambahkan premium. Premium ini nilai dolar per saham yang mau dibayar per share-nya untuk mengontrol atas perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang deciding whether to go public. Going public berarti menjual persentase kepemilikan perusahaan kepada pihak lain, yang konsekuensinya adalah mempengaruhi kontrol pemilik terhadap perusahaan. Dalam memutuskan untuk going public, akan ada biaya-biaya inisial yang harus dibayarkan, yaitu membayar pengacara, akuntan, underwriter, sehingga going public tidak disarankan untuk perusahaan yang berskala kecil. Untuk perusahaan berskala lebih besar, going public memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk baru, membangun pabrik, memperlebar pertumbuhan, dan pasar serta mengefektifkan pemasaran. Selanjutnya, research and development issue. Bagian ini juga berperan penting dalam implementasi strategi karena yang akan mewujudkan implementasi strategi yang efektif. R&D ini berperan dalam tugas-tugas seperti mentransfer teknologi, menyesuaikan proses kepada lokal raw materials, mengadaptasi proses untuk pasar lokal, dan menyesuaikan produk dengan selera lokal. Sehingga strategi seperti product development, market penetration, dan diversifikasi lainnya membutuhkan produk yang sukses dikembangkan dan diperbaiki. Survei menunjukkan bahwa organisasi yang sukses menggunakan strategi R&D yang berkaitan langsung dengan opportunities, dengan internal strength, dan dihubungkan dengan objektif. Kebijakan R&D dapat mempengaruhi implementasi strategi antara lain itu berfokus pada improvement dalam produk atau proses, berdasarkan pada basic atau applied research, menjadi leader atau follower dalam R&D, mengembangkan proses robotik atau manual, menghabiskan budget tinggi atau rendah dalam R&D, selanjutnya R&D dari dalam atau luar perusahaan,
Nah, banyak perusahaan bingung apakah memakai jasa R&D dari luar atau dari dalam perusahaan. Widely, berikut dapat membantu dalam menentukan keputusan. 1. Rate technical progress rendah, market growth sedang, dan ada significant burden untuk pendatang baru. Maka R&D perusahaan lebih disarankan, karena jika berhasil akan memungkinkan adanya proses atau produk monopoli yang dapat dimanfaatkan perusahaan. Yang kedua, investasi untuk R&D internal perusahaan akan menjadi berisiko karena pengembangan produk bisa saja tidak diterima market atau tidak ada marketnya. Yang keempat, maka lebih baik menggunakan R&D eksternal. Yang keempat, yaitu jika teknologi dan market growth tinggi, R&D harus diperoleh dengan mengakuisisi perusahaan yang baik dalam industri. Nah, ada 3 pendekatan R&D dalam mengimplementasikan strategi, yaitu yang pertama menjadi perusahaan pertama terbaik dalam memasarkan produk dengan teknologi baru. Yang kedua, menjadi imitator yang inovatif, meminimalisir risiko startup, namun membutuhkan R&D dan pemasaran yang sangat baik. Yang ketiga, menjadi perusahaan dengan biaya R&D di pabrik dan peralatan. Isu-isunya sedang hangat adalah joining forces atau kolaborasi bahkan antar kompetitor untuk mengembangkan produk baru. Nah, selanjutnya yaitu manajemen information system (MIS) isu. Perusahaan yang mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal. Perusahaan yang mengumpulkan, mengelola, dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal dengan efektif, memiliki sistem informasi manajemen dan akan menjadi hal yang membedakan perusahaan yang sukses dengan tidak sukses. Dengan cross-selling ke pelanggan, memonitor pemasok, memastikan manajer dan karyawan mendapatkan informasi, mengordinasi kerja antar divisi dan mengelola dana. Nah, informasi saat ini menjadi aset berharga dalam perusahaan yang bisa dikontrol dan dikelola karena dapat mengurangi biaya. Misalnya, dengan kemungkinan berbelanja online dapat mengurangi ordering time dan mengurangi biaya inventory. Komunikasi langsung antar pemasok, manufaktur, marketers, dan pelanggan akan memperbaiki informasi yang didapat dan menghasilkan produk dan jasa yang profit pula. Perusahaan harus menyadari adanya risiko pembajakan dan mengambil langkah khusus untuk menjaga keamanan komunikasi, data, pesanan, dan proses bisnis yang dilakukan dalam internet. Dalam beberapa perusahaan, informasi teknologi sudah merambah kepada workplace, di mana kemungkinan karyawan untuk bekerja di rumah atau dimanapun dan kapanpun. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami tentang chapter 9. Jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.